Melanjutkan video sebelumnya, Xuan Chen yang terus diikuti oleh Mo Kuan-Yan, ia meningkatkan kecepatannya, meninggalkan jauh Mo Kuan-Yan di belakang. Aku tidak mampu kehilangan orang ini. Singkat cerita, Xuan Chen sudah sampai di puncak Lingyuan. Xuan Chen pun menghentikan langkahnya, dan Mo Kuan-Yan dengan nafas terengah-engah ia berkata, "Terima kasih senior atas petunjuk Anda." Xuan Chen lanjut berjalan, sambil berkata, "Kamu pertama kali memahami seni pedang dan ketangkasan, yang baru saja kamu pahami di sini, tunggu semuanya." "Senior, tunggu," lanjut Xuan Chen berkata, "ini adalah larangan sekte Xiao Yao, aku akan datang dan pergi sesuka hati." Mo Kuan-Yan nampak terkejut, setelah melihat portal yang dituju Xuan Chen. Mo Kuan-Yan berjalan perlahan mengikuti Xuan Chen, yang memasuki portal tersebut. Daerah yang dituju Xuan Chen adalah Sungai Qianling. Sambil berjalan mendekati air terjun, Xuan Chen berkata di dalam hatinya, energi spiritual memang sangat melemah. Lalu Xuan Chen melakukan gerakan, yang memancarkan aura di setiap telunjuknya. Tiba-tiba air kolam di sana berputar, yang semakin lama semakin cepat. Dan muncullah sebuah bangunan megah dari pusaran air tersebut, yang bernama Kuil Lingyun. Xuan Chen nampak senang melihat Kuil Lingyun, ia pun berkata, untungnya, kelompok anak hilang ini tidak memberikan Kuil Lingyun terkubur di dalam tanah. Lanjut Xuan Chen bergumam di dalam hatinya. Kuil Lingyun terbuat dari kristal roh tertinggi, dan ada evolusi langit di dalamnya, energi spiritual tidak ada habisnya. Itu adalah senjata tertinggi untuk kultivasi. Dibandingkan dengan masa lalu, energi spiritual candi memang telah banyak memudar. Namun masih tak tertandingi di belantara selatan. Xuan Chen langsung duduk dan bermeditasi, sambil berkata pelan, untuk membuat murid sekte Xiao Yao meningkat, secara keseluruhan dalam waktu singkat, dan mengandalkannya. Tiba-tiba Mo Kuan-Yan berteriak, "Hati-hati senior!" Terlihat seseorang yang hendak menyerang Xuan Chen, namun berhasil dihadang oleh Mo Kuan-Yan. Lalu mereka berdua pun terhempas menjauh satu sama lain. Diperkenalkan, orang yang menyerang tersebut adalah murid sekte Xiao Yao, Niqiu Yuan. Mo Kuan-Yan, apakah kamu gila? Kamu benar-benar membiarkan orang luar masuk ke area terlarang sekte Xiao Yao kami, dan menghancurkan sumber spiritual. Niqiu Yuan, jangan kasar pada senior. Buka mata kamu dan lihat dengan jelas, batasannya jelas utuh. Senior masuk dengan teknik pelenyapan mantra tingkat tinggi, ini cukup untuk membuktikan bahwa senior adalah anggota sekte kita. Niqiu Yuan tidak memperdulikan perkataan Mo Kuan-Yan, dia meludah lalu berkata, "Senior, dia hanya di ranah roh langit, dengan kualifikasi seperti itu, kamu akan mengatakan dia adalah senior dari sekte Xiao Yao. Mungkinkah, kamu dan pria ini diam-diam datang ke area terlarang, untuk berselingkuh, ketika kami tahu, kamu berbohong bahwa dia senior, dan mencoba menakut-nakuti kami?" Tiba-tiba terlihat kilatan biru yang melesat sangat cepat, dan Niqiu Yuan pun, mulutnya langsung berlumuran cairan merah. "Ah, saudara senior Ni, kamu baik-baik saja?" "Saudara senior Ni," Xuan Chen dengan ekspresi dingin, menatap mereka dengan menakutkan. Lanjut Xuan Chen berkata, "Tolol dan buta, tidak perlu mulut seperti itu." Dengan mulut yang terluka, Niqiu Yuan menyuruh teman-temannya untuk menyerang Xuan Chen bersama-sama. Habisi dia." Mereka pun bersemangat, dengan serempak menyerang Xuan Chen bersamaan. "Hajar!" Untuk sesaat, Xuan Chen menatap tajam mereka semua, lalu dengan gerakan yang sangat cepat, Xuan Chen langsung menghajar mereka satu persatu, hingga seketika mereka tumbang. Niqiu Yuan, yang melihat teman-temannya dibantai oleh Xuan Chen nampak terkejut. Lalu orang di sebelahnya berkata, "Saudara, orang ini sangat kuat, jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita akan metong." Niqiu Yuan yang sudah sangat emosi, dia memarahi teman-temannya yang sudah ketakutan. "Sampah kalian, ayo!" Dia pun melempar orang yang ada di sampingnya, ke arah Xuan Chen. "Karena kamu, para penjaga gunung, kamu sudah bersiaplah untuk mati." Lalu Mo Kuan-Yan menjaga Xuan Chen, agar tidak melanjutkan pertarungan. "Senior, jangan bertindak impulsif." Lanjut Mo Kuan-Yan berkata di dalam hatinya. Seni bela diri senior sangat dalam dan tidak dapat diprediksi, jika dia marah, saudara dan saudari pasti akan kehilangan nyawa mereka. Sedangkan Niqiu Yuan terus menyuruh teman-temannya untuk menyerang Xuan Chen.
Apakah kamu lupa tanggung jawabmu sebagai penjaga gunung? Tangkap dia!" Pria dan wanita guguk itu. Tiba-tiba sekelompok orang langsung menerjang ke arah Xuan Chen, mereka menyerang secara bersamaan. Xuan Chen tidak banyak melakukan gerakan, dia hanya menghentakkan kakinya, lalu kemudian area sekitar retak, dan menciptakan gelombang yang membuat sekelompok orang terhempas mundur. Bahkan sampai ada yang tercebur ke dalam kolam. Lanjut Xuan Chen berkata, "Di hadapan musuh yang kuat, murid biasa mundur, tetapi mengirim penjaga gunung untuk bertarung, itu konyol. Tapi penjaga gunung ini punya banyak tulang punggung. Kalau gitu, aku hadiahi kalian untuk mengikutiku ke kuil, untuk berlatih terlebih dahulu." Terlihat semua orang nampak kebingungan, dengan perkataan Xuan Chen. Singkat cerita, perkelahian itu selesai. Kini pindah ke kuil yang muncul beberapa waktu dari dasar kolam. Di sana Xuan Chen sedang melakukan meditasi, dengan diikuti para murid Xiao Yao yang sebelumnya menyerangnya. Mereka nampak terkejut, melihat pancaran energi dari Xuan Chen. Energi spiritual yang begitu besar, apakah ini sungai roh dari sekte Xiao Yao? Aku belum pernah melihat energi spiritual yang begitu kuat dalam hidupku. Sementara energi spiritual yang terus meluap-luap dari tubuh Xuan Chen, tiba-tiba mata Xuan Chen terbuka dan memancarkan sorot mata yang menakutkan. Lalu kemudian, pancaran aura menyelimuti tubuh para murid, yang ikut bermeditasi dengan Xuan Chen. Semua murid nampak kebingungan dengan hal tersebut. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada sosok di pikiranku, mengajar seni pedang. Aku juga. Meridian seluruh tubuh sedang berjalan. Mo Kuan-Yan nampak terkejut melihat fenomena tersebut, ia bergumam di dalam hatinya. Bagaimana bisa senior mengajarkan latihan kepada hampir 100 dari kami pada saat yang sama? Tapi Niki Yuyuan memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri, jadi dia pasti pergi mengadu ke pamannya. Mengapa saudara senior Ni hilang? Aku khawatir senior akan mendapat masalah besar lain kali. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan para murid sekte Xiao Yao. Aku menerobos. Aku telah menembus dari tahap tengah pemurnian Qi ke tahap akhir ranah roh langit. Aku juga. Terima kasih senior atas bantuan Anda. Lanjut Mo Kuan-Yan bergumam di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun menjalani pelatihan yang melelahkan, aku belum mencapai hasil apapun. Aku sangat beruntung bertemu senior hari ini dan menembus 2 tingkat berturut-turut. Lalu tiba-tiba langit menjadi gelap, dan petir mulai berkilatan di atas kuil. Fenomena tersebut, membuat Xuan Chen dan Mo Guanyan nampak terkejut. Kesengsaraan guntur surgawi. Di puncak tahap akhir ranah roh langit, akumulasi kekuatan spiritual prajurit telah mencapai batas tubuh manusia. Selama kamu memahami sedikit makna yang mendalam dari jalan surga, kamu dapat berkomunikasi dengan dunia dan memahami rahasia surga sendiri. Tetapi mengetahui rahasia surga adalah sesuatu yang bertentangan dengan surga, itu akan menarik bencana guntur dari surga. Jika menyeberang, bisa melangkah ke alam surga tahap pertama alam surga. Jika gagal melewatinya, akan musnah menjadi abu di bawah kesengsaraan guntur. Lalu Mo Kuan-Yan menatap Xuan Chen, yang membuatnya begitu ketakutan. Senior tenanglah, kami tidak menduga kesengsaraan sebesar ini. Xuan Chen pun berkata, menunggu bajigur yang hilang itu keluar, dari tanah terberkati purba, aku ingin melihat bakat seperti apa mereka. Dengan pondasi yang begitu bagus, semua orang di sekte Xiao Yao dibutakan, untuk memintamu menjadi penjaga gunung. Lanjut Mo Kuan-Yan bergumam di dalam hatinya. Senior barusan, sepertinya sangat ingin membunuh. Tiba-tiba, guntur kesengsaraan surgawi mulai menyambar secara brutal, ke arah para murid sekte Xiao Yao. Lari senior, jangan sampai kesengsaraan guntur akan mencapai Anda. Jangan khawatir, dengan aku di sini, kamu masih tidak akan mati. Terlihat Mo Guanyan nampak kebingungan, dengan apa yang dilakukan Xuan Chen. Kemudian, para murid yang berada di sekitarnya langsung dilindungi oleh sebuah gelembung, dan ditarik masuk ke dalam kuil, sehingga mereka aman dari ancaman guntur surgawi. Terlihat guntur kesengsaraan terus menghujam ke arah kuil, yang dilindungi oleh barier transparan. Meskipun kekuatan kuil Lingyin tidak sekuat dulu, itu masih lebih dari cukup untuk menghentikan guntur surga. Lanjut Xuan Chen berkata kepada para murid sekte Xiao Yao, aku baru saja meminta kamu untuk meredam tubuh fisik kalian dalam badai petir, jika kalian tidak bisa menahannya, sembunyi saja.
Simpan untuk nanti kejutannya, sekarang kalian berkonsentrasi dan tenang, dan menyadari bahwa di antara badai petir, yang telah diekstrak oleh kuil untuk kalian. Hukum surga, apa? Bukankah hukum jalan surga hanya berdasarkan persepsi dan akumulasi sendiri? Itu juga dapat diekstraksi dari kesengsaraan Guntur. Terlihat sebuah segel yang menyerap guntur surgawi, menjadi energi untuk para murid berkultivasi. Mo Kuan Yan nampak terkejut, melihat Xuan Chen yang pergi keluar kuil, lalu ia berteriak. Senior, ayo masuk bersama. Kalian berlatih sendiri, hukum ini tidak berguna bagiku. Lanjut Xuan Chen bergumam di dalam hatinya. Hukum surga, tingkat guntur masih terlalu rendah untuk kursi ini, jauh lebih rendah dari energi spiritual ini. Karena memurnikan energi spiritual ini, berulang kali dapat memaksimalkan pemurnian kultivasi energi sendiri, mengalahkan orang di luar alam pertama atau kedua, itu masalah sepele. Setelah menggunakan metode perluasan kapasitas, meskipun basis kultivasiku berada di tahap tengah ranah roh langit, kekuatanku dekat dengan kaisar manusia. Terlihat para murid sekte Xiao Yao sangat kagum, dengan apa yang dilakukan Xuan Chen. Dengan sarana senior, aku khawatir dia sudah memahami hukum surga ini. Latihan tadi hanya untuk mengajarkan semua orang metode kultivasi, jika tidak, bagaimana mungkin para senior menyukai energi spiritual itu? Dengan serempak, tiba-tiba para murid itu berlutut di hadapan Xuan Chen. Senang memiliki senior. Senior, kami akan mengikuti Anda. Sambil menoleh ke arah para murid, Xuan Chen bergumam di dalam hatinya. Aku masih harus bergegas dan berlatih, semua cucu muridku akan memasuki ranah surga, jika aku masih ayam yang lemah, terlalu memalukan untuk mengatakannya. Pindah ke lain sisi, di luar sungai Qianling. Terdengar perkataan, cepat, tindak lanjuti itu. Terlihat beberapa orang yang tergesa-gesa menuju lokasi Xuan Chen. Tetua Si, tepat di depan. Gadis Mo Guan Yan itu, tidak hanya memimpin orang untuk masuk tanpa izin ke area terlarang, tetapi juga menghasut penjaga gunung, untuk masuk dan menghancurkan sumber spiritual bersama-sama. Mereka pasti telah melanggar sila kedua untuk menarik kesadaran guntur ini. Jangan khawatir, tetua ini tidak akan mengampuni mereka dengan enteng. Tapi jumlahnya banyak, saya takut. Apakah kamu lupa aturan sekte Xiao Yao? Apakah itu murid atau penjaga gunung? Selama dia memasuki surga dia bisa naik panggung, dipromosikan menjadi tetua sekte. Di matamu, aku adalah tetua di ranah surga, apakah itu hanya hiasan saja? Saya tidak berani, semuanya tergantung pada kekuatan. Singkat cerita, Mo Kuan Yan dan para murid lainnya telah keluar dari kuil. Salah satu murid berkata kepadanya, Saudari junior Qian Yan, senior Gu meminta kami semua untuk keluar, dia tetap di dalam untuk berlatih sendirian, apa artinya? Diperkenalkan, murid tersebut adalah Han Gong. Mo Kuan Yan pun berkata, dengan keterampilan senior, kenapa harus berkultivasi seperti ini? Dia jelas bahkan tidak peduli dengan hukum langit. Lanjut Han Gong berspekulasi, apakah ini memberikan contoh, yang menyiratkan bahwa kita tidak boleh mengendurkan kultivasi dasar kita, bahkan jika kita menerobos. Ya, itu seharusnya benar. Tidak lama kemudian, terlihat Niki Yuyuan berteriak, yang berpapasan dengan rombongan Mo Qian Yan. Mo Qian Yan, gadis sialan, cepatlah datang ke sini. Tetua Si sudah tahu tentang hal bodoh yang kalian lakukan. Tiba-tiba Niki Yuyuan nampak terkejut, wajahnya bercucuran keringat. Bagaimana, kalian semua menerobos? Terlihat Tetua Si dan yang lainnya pun ikut terkejut. Ranah surga, bagaimana itu mungkin? Jika hanya satu penjaga gunung yang menerobos, itu masih bisa dikatakan tidak disengaja, tetapi hampir semua penjaga gunung menerobos secara kolektif. Tidak lama kemudian, terlihat seseorang yang berlutut. Dan ternyata itu adalah Tetua Si, dengan ekspresi yang konyol, Tetua Si berkata. Menemui para tetua, lalu Niki Yuyuan berkata, Tetua Si, kelompok ini harus menggali sumber sungai roh, untuk mengolah agar mereka dapat dengan cepat menerobos. Tiba-tiba Tetua Si menghantam wajah Niki Yuyuan sangat keras, sambil berteriak. Kamu adalah kepala kuntul. Niki Yuyuan nampak kesakitan, dihajar oleh Tetua Si. Buka matamu itu, dan lihat dengan jelas, energi spiritual sungai Qianling beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya, berkurang tetapi meningkat. Kamu dengan sengaja menipu aku, untuk datang ke sini untuk menangkap orang,
apakah kamu mencoba menjadikanku pendosa sekte Xiao Yao selama berabad-abad? Lanjut Tetua Si berkata, sambil memaksa Niki Yuyuan untuk berlutut di hadapan Mo Kuanyan. Tetua, saya telah mendisiplinkan murid yang menyihir orang dengan kebohongan, bagaimana saya harus menghadapinya? Dengan wajah yang keheranan, Mo Kuanyan berkata, apapun, silakan lakukan sesukamu. Semua orang tampak kesal kepada Niki Yuyuan, mereka langsung mengeroyoknya secara brutal. Niki Yuyuan, biarkan kami melewatkan kesempatan sebesar itu, sekarang mereka semua ada di ranah surga, hanya kita yang ada di alam roh. Dan hampir menipu kami untuk melakukan kejahatan. Pukul dia dengan keras. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada secarik kertas yang disampaikan kepada Mo Kuanyan. Tidak baik, Sekte Padang Lingyun, Istana Wuji, dan Paviliun Xingyue telah datang ke gunung. Singkat cerita, Mo Kuanyan dan Han Gong menghadap kepada Xuan Chen, yang masih berkultivasi. Senior, pasti banyak dari kami yang melewati kesengsaraan bersama sebelumnya, yang menimbulkan fluktuasi atmosfer di dunia ini, dan menarik orang-orang dari 3 sekte. Sekarang para tetua yang bertanggung jawab semuanya mundur, apa yang harus kami lakukan? Lanjut Xuan Chen bertanya, apa 3 kekuatan ini? Mo Kuanyan menjelaskan kepada Xuan Chen. Sekarang Sekte Xiao Yao, Sekte Pedang Liu Yun, Istana Wuji dan Paviliun Xingyue semuanya berada di bawah yurisdiksi kultus api yang mengamuk. 4 sekte utama perlu memberi penghormatan kepada kultus api yang mengamuk setiap tahun. Ketiga kekuatan tampak damai di permukaan, tetapi akan ada gesekan karena beberapa sumber daya. Dalam 100 tahun terakhir, Sekte Xiao Yao semakin menurun, sering ditekan oleh 3 kekuatan lainnya. Xuan Chen pun berkata, Sekte Xiao Yao masih memberikan penghormatan kepada kultus api yang mengamuk. Sekte burung pegar yang muncul entah dari mana, berani menginjak kepala Sekte Xiao Yao. Sungguh sekte yang malang. Senior, ketika leluhur mundur ke hutan belantara selatan, banyak sekte klasik hilang, sekarang memang tidak sebagus sebelumnya. Kalian bisa mengatasinya sendiri, apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi sekarang. Aku tidak punya waktu untuk mengurus gesekan sekte kecil semacam ini. Ketika aku keluar dari gunung, aku akan langsung menghancurkan kultus api yang mengamuk. Pergilah. Terlihat Mo Kuanyan dan Han Gong bertatap-tatapan, dengan ekspresi yang kebingungan. Lalu Han Gong bertanya, Saudari Junior, apa yang kamu maksud dengan Gu Senior? Saudara Han, apakah kamu lupa kalimat terakhir dari Senior Gu? Sekte Xiao Yao masih memberikan penghormatan kepada kultus api yang mengamuk. Maksudmu, pikirkan tentang ekspresi tidak puas Senior Gu ketika dia mengatakan ini. Senior Gu bahkan tidak memperhatikan kultus api yang mengamuk, apakah dia akan peduli dengan ketiga sekte ini? Arti dari Senior Gu sangat sederhana, jika mereka patuh maka lupakan saja. Tetapi jika tidak, maka habisi saja. Singkat cerita, pindah lokasi ke sekte Xingyue. Di sana diperlihatkan 3 orang penting, yang perempuan adalah ketua Paviliun Xingyue, yang bernama Qing Qiong. Lalu yang botak adalah tetua istana yang bernama Ku Hai. Dan orang yang berkata ini, adalah tetua dari Sekte Pedang Liu Yun, yang bernama Chang Yun. Apakah Sekte Xiao Yao kalian masih memiliki etiket? Berapa banyak murid yang kalian kirim untuk menghibur kami? Lanjut Qing Qiong berkata, apakah semua murid Sekte Xiao Yao adalah sekelompok orang yang kasar? Terlihat di sana sudah ada Mo Kuanyan dan murid lainnya, yang menerobos masuk. Jika ingin sopan, maka tinggalkan postingan perkenalan, kembalilah dalam 10 hari. Sampai jumpa. Tiba-tiba, dengan tatapan tajam, Ku Hai langsung menerjang ke arah Mo Kuanyan. Sombong, kapan kami akan datang ke Sekte Xiao Yao dan masih perlu memposting? Tunggu sampai aku menangkapmu gadis sombong, lalu bicaralah dengan Mo He. Tetua Ku Hai melancarkan pukulan ke arah Mo Kuanyan, namun ditahan oleh pukulan Han Gong. Qian Yan hati-hati. Lalu Ku Hai melancarkan pukulan dengan tangan satunya lagi, sambil berteriak. Kamu adalah ranah surga baru, kamu berani menghentikanku, siapa yang memberimu keberanian? Han Gong pun tidak tinggal diam, dia menyiapkan pukulannya juga. Bentrokan pukulan pun terjadi kembali, terlihat saling dorong kekuatan di antara Han Gong dan Ku Hai. Terlihat Ku Hai yang meremehkan kekuatan Han Gong, tetapi Han Gong tidak pantang menyerah, dia terus berusaha keras mencoba melawannya.
Sambil tersenyum Kuhai berkata kepada Han Gong, "Bajigur kecil yang ceroboh, siapa mastermu? Berlari sampai mati seperti orang idiot. Dia juga mengajarimu." Han Gong yang tidak terima gurunya dihina, membuatnya menjadi emosi. Terlihat pancaran aura Han Gong semakin besar melonjak. Hal itu membuat Kuhai nampak terkejut, lalu Han Gong mengerahkan seluruh kekuatannya, membuat Kuhai semakin panik dan dia pun terhempas jauh ke belakang, kala beradu mekanik dengan Han Gong. Dengan tatapan tajam Han Gong berkata, "Mulutmu tidak pantas menyebut senior Gu." King Qiong dan Chang Yun sontak terkejut, melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Han Gong. Ini Sansekerta Dao Surgawi. Terlihat Kuhai yang bersandar di dinding, dengan mulut yang memuntahkan cairan merah, dia berkata terbata-bata, "Ranah Kaisar Manusia." Terlihat dampak dari serangan Han Gong, dinding yang menahan Kuhai sampai remuk. "Saudara Han, apakah kamu baik-baik saja?" Han Gong pun begitu kebingungan, dengan kekuatannya sendiri. "Aku hanya mengikuti apa yang senior ajarkan pada kami, untuk menyerang dengan seluruh kekuatan kami." Dan menerobos lagi. Tiba-tiba tetua paviliun King Qian dan Chang Yun hendak melarikan diri, setelah melihat Kuhai yang dikalahkan oleh Han Gong. Pergi. Namun dengan cepat, Mo Kuanyan menghentikan pergerakan mereka, beserta para murid lainnya, yang memblok pintu keluar dengan tekanan aura. "Siapa yang berani pergi? Kalian semua." Sansekerta Dao Surgawi, menurut legenda, sajak hanya akan diproduksi oleh warrior, yang memiliki kualifikasi kaisar untuk memasuki dunia masa depan. Meskipun Sekte Xiao Yao memiliki kitab suci kaisar, yang diwarisi dari kaisar, tapi sekarang, begitu banyak orang membunyikan Sansekerta Dao Surgawi, pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba tetua paviliun King Qian dan Chan Yun, langsung berlutut di hadapan Mo Kuanyan dan yang lainnya. "Salam, kami hadir untuk memberikan salam." Terlihat Mo Kuanyan dan para murid lainnya, menatap tajam mereka sambil berkata, "Tidak perlu meminta posting, ketua." Kedua tetua itu nampak pucat ketakutan, sampai wajahnya bercucuran keringat dingin. "Terus kapan Sekte Xiao Yao menjadi begitu menakutkan? Aku ingin pulang ke rumah." Lalu terlihat dari arah luar paviliun, hanya ditunjukkan ledakan yang menggelegar, dan teriakan, "Tidak!" Dan video pun bersambung.